Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan tentang desain kolom beton untuk sistem rangka pemikromomen khusus dengan SNI 2847-2019. Jadi sebelum membahas itu dulu, mungkin saya akan membahas tentang macam-macam pendekatan ya untuk mendesain kolom beton bertulang itu. Jadi untuk mendesain kolom beton bertulang itu sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan dengan satu metode saja gitu. Mungkin kalau misalnya masih ingat ya dulu di struktur beton 2 belajar tentang menganalisis dan mendesain kolom, yang dipelajari itu adalah kolom sentris sama kolom eksentris. Kalau kolom sentris artinya seakan-akan di kolom tersebut tidak ada momen yang terjadi gitu. Kalau in real life-nya sebenarnya sangat jarang terjadi ya, hampir tidak ada terjadi, tapi kita juga dulu hitung dengan menggunakan kapasitas nominal. Kemudian kita juga belajar di struktur beton 2 tentang kolom eksentris. Dan kalau di struktur beton 2 itu yang kita pelajari adalah metode uniaksial aja ya. Jadi uniaksial itu artinya momen yang terjadi itu hanya di satu arah begini. Jadi anggapannya hanya terjadi di satu arah. Kalau uniaksial sendiri itu bisa dilakukan dengan berbagai metode ya. Jadi metode yang mungkin sudah pernah kita pelajari di struktur beton 2. Yang pertama adalah metode pendekatan Whitney. Yang kedua adalah metode kesetimbangan, yaitu exact uniaxial bending and axial interaction. Dan ketiga mungkin adalah ngeplot pada diagram interaksi yang sudah disediakan oleh ACI, tapi ini disclaimer, jadi ACI yang ada dulu adalah ACI yang lama ya. Kalau ACI yang terbaru ini sudah nggak ada untuk diagram interaksinya. Dan yang keempat itu adalah kita membuat sendiri diagram interaksinya gitu. Mungkin masih ingat dulu bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk di sumbu Y itu adalah P-nya, sumbu X-nya adalah M-nya, kemudian nanti kita membuat kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ya, kira-kira akan seperti ini. Nah, ini adalah diagram interaksi yang dulu sudah pernah kita buat. Nah, tapi memang kalau kita lihat di sumbunya di sendiri di sini, ini hanya ada satu M aja ya di sini ya. Satu momen aja. Padahal kalau misalnya kita mendesain secara 3 dimensi ya, kolom kan seperti ini. Otomatis juga pasti ada momen di arah sebaliknya. Jadi harusnya ada 2 momen. Nah, kalau ada 2 momen yang terjadi dan kita mengconsider dua-duanya itu, kita bisa bilang bahwa kolom tersebut adalah kolom biaksial gitu. Nah, untuk kolom biaksial sendiri sebenarnya juga ada berbagai macam metode atau approach ya untuk menyelesaikannya itu. Jadi metode yang pertama adalah metode reciprocal Bresler, jadi seperti metode pendekatan yang menggunakan rumus. Kemudian yang kedua adalah metode Bresler load counter method, ketiga PCA load counter method, kemudian keempat exact biaxial bending axial interaction method yang untuk biaxial tapi ya. Kemudian yang kelima adalah menggunakan diagram interaksi 3D gitu. Nah, mungkin kalau yang di pertemuan kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang metode reciprocal Bresler. Jadi kalau diagram interaksi 3D ini sangat sulit ya buat kita. Sebenarnya paling mendekati ya. Maksudnya yang paling bagus juga itu sebenarnya adalah diagram interaksi 3D gitu. Tapi kalau kita membuatnya secara manual itu sangat kesulitan dan sangat lama gitu. Jadi biasanya untuk diagram interaksi 3D ini dibantu oleh beberapa software, misalnya aja yang namanya GSI Column, GSI Call atau SP Call, atau di eTabs sendiri juga ada sebenarnya. Jadi kalau di eTabs kita lihat desainnya si kolomnya itu nanti akan kita temukan diagram interaction-nya itu. Nanti kita mungkin juga akan coba kulik ke sana, tapi sementara untuk yang pertama ini kita coba ngomongin dulu tentang metode reciprocal Bresler itu. Jadi sebenarnya kalau alur desain kolom beton bertulang itu yang pertama adalah kita ngecek dulu penampang dari kolom, karena kalau sistem rangka pemikromomen khusus itu kita punya batasan-batasan geometri yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kemudian kita menganalisis struktur dan mendapatkan gaya-gaya dalamnya, ultimate-nya ya. Ada MUX, ada MUY, ada PU, dan juga VU. Kemudian kita juga cek kapasitas lenturnya, apakah struktur tersebut berperilaku strong column with beam. Kemudian yang keempat adalah kita desain tulangan utama kolom dengan biaxial bending ini. Kemudian kita juga desain tulangan geser kolom, dan setelah itu kita gambarkan tulangannya. Ya, kalau untuk garis besarnya seperti itu. Jadi ini salah satu studi kasus ya. Studi kasusnya kita pakai gedung perkantoran 5 lantai, meterannya FC 25 MPa, FY 240 dengan kolomnya 650 kali 650. Nah, kemudian desainlah penulangan kolom pada lantai 2. Nah, misalnya di lantai ini gitu. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya kolomnya dari ujung sampai atas ini sama, ya harusnya berarti desainnya yang paling bawah ya gitu. Karena PU, MU, dan VU yang paling besar otomatis adanya di lantai paling bawah. Cuma untuk contohnya, ini saya contohkan di lantai 2 gitu. Agar kalau misalnya teman-teman yang punya tipe kolomnya agak beda-beda itu bisa ngerti gitu ya bedanya di mana. Yang pertama kita kontrol dulu penampang dari kolomnya. Jadi mengacu pada SNI 2847 tahun 2019, pasal 1872 dan 1874, ini ada beberapa batasan. Yang pertama, bahwa dimensi penampang terkecil itu harus tidak kurang dari 300 mili. Jadi harus lebih besar daripada 300 mili. Dan yang kedua adalah rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya itu tidak kurang dari 0,4. Jadi kita contoh dengan menggunakan dimensi 650 kali 650. Kalau 650 kali 650 kan otomatis lebih besar daripada 300 ya. Jadi oke, gitu. Ini sudah bisa kita lalui. Kemudian B per H-nya itu harus lebih besar daripada 0,4. Kalau contoh kita 650 bagi 650 artinya hasilnya adalah 1. Karena 1 lebih dari 0,4, maka juga oke, memenuhi dari batasan di 1872. Kemudian kita berlanjut ke batasan yang 1874 di sini. Jadi kalau 18 di kolom yang pelajari di SBT 2 itu kan maksimumnya adalah 8% ya, atau 0,08 kalikan AG. Tapi kalau di SPRMK ini agak beda. Jadi kalau minimumnya sama masih 0,01, tapi maksimumnya itu adalah 0,06 kalikan AG gitu. Jadi kita hitung dulu AST min sama AST maksimumnya ya. Jadi kalau minimumnya itu adalah, kalau dari 650 adalah 4225 mm persegi, maksimumnya adalah 0,06 kalikan 650 ke 660, hasilnya adalah 25.350 mm persegi. Jadi kita pakai yang di antara keduanya ini. Nah, ini kita contohkan, kita pakai 20D25 ya. Jadi dengan AST tersebut hasilnya adalah 9.812 mm persegi atau sekitar 2,3% ya. Jadi masih di antara minimum dan maksimum. Oke, jadi kita bisa pakai dulu sementara tulangan yang ini. Nah, kemudian kita modelkan di ITEPS untuk dapat gaya-gaya dalamnya. Nah, setelah gaya-gaya dalamnya tolong ditabulasi ya. Yang perlu ditabulasi adalah yang maksimum-maksimumnya itu di mana aja. Jadi contohnya adalah PU maksimum, MU maksimum, MUY maksimum, VU maksimum, dan yang kalau konservatifnya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau yang PU maksimum kita lihat kolom yang pertama ditinjau dulu ya. Kolom yang ditinjau otomatis adalah yang di lantai 2 di sini. Kalau yang di lantai 2 di sini maksimumnya untuk aksialnya berapa? Itu adalah minus 874,944. Sedangkan nilai-nilai ini diambil yang di load case yang paling maksimumnya itu. Jadi load case yang paling maksimum untuk yang ditinjau itu adalah di C6B ini. Jadi silahkan dimasukkan di C6B ini yang maksimumnya berapa. Kemudian kolom di atasnya itu adalah yang di sini ya, berarti ya. Kalau kita meninjau yang ini, otomatis yang di atasnya adalah yang di sebelah sini. Itu dilihat PU yang paling maksimumnya berapa, kemudian di copy semua ya hasilnya yang di lainnya ini. Kemudian yang PU kolom bawah itu berarti yang di bawahnya. Jadi silahkan diambil. Nah, kalau misalnya teman-teman yang desainnya cuman
lantai bawah aja di sini contohnya ya misalnya. Berarti untuk yang kolom bawah sudah tidak ada, jadi tinggal hanya ada kolom ditinjau sama kolom atas gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, nanti silahkan diambil dari e-tabs-nya masing-masing. Nah, kemudian untuk kontrol kuat minimum lenturnya itu ada di pasal 1873. Jadi kalau di pasal ini disebutkan bahwa kekuatan kolom lentur kolom harus memenuhi sigma momen nominal kolom lebih besar daripada 1,2 sigma momen nominal balok. Jadi kolom yang di bawah dan kolom yang di atas itu ditambahkan ya momen nominalnya harus lebih besar daripada 1,2 kali dari momen nominal balok kiri ditambah momen nominal balok kanan. Jadi yang dilihat itu adalah per join ya. Jadi di satu joinnya ini per nodal gitu. Nah, karena kita butuh momen nominal balok ya kiri maupun kanan, kita harus menghitung dulu kekakuan dari momen nominal baloknya itu. Jadi ini saya ambil balok satu adalah 400-300 dengan tulangan yang sudah dihitung di pertemuan yang sebelumnya itu. Jadi untuk tumpuannya kita hitung dengan menggunakan AS kalikan FY dibagi 0,85 kalikan FC aksen kalikan B. Karena di sini tulang tumpuannya pakai 6 di 16 ya. Jadi 1206 kalikan 240 dibagi 0,85 kalikan 25 kalikan 1150. Hasilnya adalah 11,8 mili. Sehingga momen nominal negatifnya itu adalah AS kalikan FY kalikan D minus 0,5A. Jadi silakan dimasukkan hasilnya adalah 97,2 kN. Nah, kemudian untuk A di lapangannya AS kalikan FY dibagi 0,85 kali FJ aksen kalikan B. Jadi dihasilkan 5,92. Jadi momen nominal positifnya itu hasilnya adalah 49,1 kN. Nah, sehingga di join A ini lihat kita ya, lihat join A di sini karena PU atasnya adalah 644 dan PU di tengah ya kolom yang ditinjau ini adalah 84. Oh sorry, yang di tengahnya di sini ya, yang di sininya adalah 841 dan di join B itu adalah minus 874 dan di atasnya ini adalah 1070. Jadi kalau di e-tabs-nya emang kalau kita lihat dari tampilan yang gaya dalamnya itu memang yang kelihatan hanya yang satu angka di bawahnya ini. Untuk dapat satu angka di atasnya ini silahkan nanti elemen diklik terus kemudian klik kanan, nanti bisa ditarik ya, dilihat angkanya di sini. Nah, nilai-nilai ini yang nanti akan kita buat untuk desain yang selanjutnya ini. Nah, jadi nilai yang PU tadi ini yang di sebelah sini kita plotkan pada diagram interaksi. Nah, diagram interaksinya itu yaitu tadi bisa dihitung dengan menggunakan bantuan yang SP kolom tadi atau dari e-tabs tadi atau dari CSI kolom tadi. Jadi pada saat kita plot dengan pada diagram interaksinya, kalau dengan nilai P-nya 644, ini misalnya ya P-nya adalah 644 kira-kira di sini, maka kalau kita tarik garis di sini, momen nominalnya adalah di sekitar sini. Jadi kita plotkan kemudian kita skalatiskan ya. Hasilnya momen nominalnya itu adalah PMN-nya ya. 750 kN, sehingga kalau MN-nya itu adalah 750 dibagi 0,9, hasilnya adalah 833 kN. Jadi semua PU ini silahkan nanti diplot di diagram interaksinya di sini. Nah, kemudian kita hitung dengan menggunakan perhitungan strong column weak bin-nya itu tadi ya. Jadi kita cek di semua join. Tadi kan ada join A dan join B ya. Join A itu adalah join atasnya ini tadi. Sigma MNC itu apakah lebih besar daripada 1,2 kalikan sigma MNB. Jadi kita hitung nilai dari MNC atas itu adalah 833 ditambah 866 tadi ya. Di sini lebih besar daripada 1,2 dikalikan 97,2 plus 97,2. Kenapa? Karena kiri dan kanannya kebetulan tulangannya dan penampangnya itu sama gitu. Jadi
karena di sini hasilnya lebih besar, maka struktur adalah strong column big beam, jadi memenuhi ya persyaratannya. Juga dihitung untuk join bawah karena momen nominal kapasitasnya juga lebih besar, maka otomatis juga akan oke juga ya, karena baloknya kebetulan juga level yang 1 dan level 2 itu sama gitu ukurannya. Oke, nah kemudian sekarang kita menganalisis kolom lentur dua arah ya, atau biaxial bending. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau biaxial bending itu artinya terjadi momen yang mengitari sumbu X maupun di sumbu Y di sini. Nah, metode Bressler sendiri itu menggunakan rumus ini sebenarnya. Jadi rumusnya adalah 1/Pn itu sama dengan 1/Pnx plus 1/Pny minus 1/P0 gitu. Jadi Pn-nya sendiri itu adalah beban tekan aksial nominal saat lentur dua arah terjadi, dan Pnx itu adalah beban tekan aksial nominal pada saat Ex sama dengan 0, tapi Ey-nya ada nilainya. Kemudian Pny itu adalah beban tekan aksial nominal saat E-nya sama dengan 0, tapi ada eksentrisitas di arah Ex-nya juga. Dan P0 itu adalah beban tekan aksial tanpa eksentrisitas, artinya adalah Ex sama dengan Ey itu sama dengan 0 gitu. Jadi asumsinya pada metode Bressler itu yang pertama adalah gaya aksial yang bekerja adalah tekan, dan juga Pn-nya itu harus lebih besar pada 0,1 P0 atau Pn-nya lebih besar daripada 0,1 kalikan Fc aksen kalikan B kalikan H. Jadi Bressler ini akurat bila digunakan untuk kolom-kolom dengan gaya tekan ya sebenarnya ya. Kalau kolomnya itu bekerjanya tarik, jadi kan kadang kalau misalnya kena gempa, terus beban gravitasinya nggak terlalu besar itu misalnya, jadi dia kan kolomnya kadang ada yang ketarik gitu. Nah, kalau kolomnya bekerjanya lebih dominan ketarik, maka sebenarnya metode Bressler ini tidak disarankan gitu ya. Tapi maka dari itu kita cek itu ya, cek pengecekannya dengan dua klausa ini tadi. Jadi kita hitung dulu dengan beberapa kondisi. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan metode uniaksial ya. Kalau metode uniaksial yang kita bikin diagram interaksi kan kita juga bikin beberapa kondisi ya, kondisi tekan aksial murni, terus kondisi ada momennya dan lain sebagainya. Ini juga sama seperti itu, mirip lah ya sebenarnya. Jadi kondisi A1 misalnya adalah tekan aksial murni yang artinya momen nominalnya itu sama dengan 0. Jadi kalau momennya sama dengan 0, maka P0-nya itu rumusnya adalah 0,85 kalikan Fc aksen kalikan Ag min Ast plus Fy kalikan Ast. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang kolom sentris yang di kolom pendek. Waktu kita dulu belajar beton 1 ya, mirip. Ya, kemudian Pn itu rumusnya adalah 0,8 kalikan P0. Jadi kita hitung dari sini. Karena tekan murni, maka epsilon T itu kurang dari epsilon Ty, sehingga Pi-nya adalah 0,65. Jadi Pi Pn adalah 0,65 dikalikan Pn yang tadi kita telah hitung di sini. Nah, hasilnya itu adalah 5784,7 kN. Dan kita hitung nilai dari 0,1 kalikan Fc aksen kalikan B kalikan H. Ya, di sini terlihat bahwa 5700 ini masih lebih besar daripada 1056,2. Jadi artinya lebih dominan, masih dominan tekannya juga. Jadi persamaan Bressler dapat digunakan. Jadi kita baru lanjut ke kondisi yang lainnya. Jadi kondisi 2 itu adalah kondisi aksial tarik murni. Ya, aksial tarik murni artinya Pn yang terjadi hanya tariknya saja. Ast kalikan Fy ya rumusnya di situ. Sehingga 2354 kalau kita hitung. Karena aksial murni maka epsilon T-nya itu pasti lebih besar daripada 0,005 sehingga Pi-nya adalah 0,9. Nah, sehingga kita tinggal kalikan yang atas dikalikan 0,9, hasilnya adalah 2120. Jadi angka-angka ini sementara kita keep dulu ya. Kemudian kondisi 3 adalah kondisi seimbang. Kondisi seimbang di mana CB itu rumusnya adalah 600 dibagi 600 plus Fy dikalikan dengan D. Jadi D itu kan yang kayak kemarin tuh ya, yang tingginya dikurangi sama covernya, kemudian tulangan sengkang dan juga setengah dari tulangan utamanya.
Ya, kita hitung hasilnya adalah 417,5. Kemudian beta 1 adalah 0,85. Ini berdasarkan tabel 22.2.2.4.3 ya. Jadi berdasarkan dari mutu betonnya. Jadi jangan langsung diambil ini ya. Kita lihat dulu mutu betonnya. Kemudian AB rumusnya adalah B1 dikalikan dengan CB. Jadi 0,85 kalikan 417,5. Hasilnya adalah 354,875. Nah, untuk kondisi tegangan tulangan tekan, itu rumusnya FY aksen sama dengan 600 kalikan CB dikurangi D aksen dibagi dengan CB. Jadi kita hitung hasilnya adalah 505 MPa. Jadi masih lebih besar daripada FY yang sudah kita tetapkan tadi ya. Jadi pakainya kan awalnya 240 MPa. Nah, kemudian persamaannya kalau untuk kondisi seimbang berarti kan total dari jumlah gaya-gaya yang terjadi di sini itu harus sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini CC yang di sini ditambahkan dengan CS itu harus kurang dari T, yaitu sama dengan BB-nya di sini. Jadi CC-nya sendiri itu hitungannya adalah 0,85 kalikan FC aksen kalikan AB dikalikan dengan B. Jadi angkanya dimasukkan, hasilnya adalah 4901,7 kN. Nah, sedangkan T-nya ini adalah dari tariknya tulangannya itu ya, tulangan tariknya. Jadi rumusnya adalah AS dikalikan FY. Jadi dipasangnya itu adalah jumlahnya 6 ya. 6 kalikan luasan tulangan utamanya dikalikan dengan FY. Hasilnya adalah 706,86 kN. Nah, sedangkan CS itu adalah akibat dari yang di sini ya, tulangan tekannya di sini. CS-nya rumusnya adalah AS kalikan FS aksen dikurangi 0,85 kali FC. Ya, dimasukkan hasilnya adalah 644,3 kN. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini CC plus CS minus T, hasilnya itu adalah 4839,14 kN. Ya, karena seperti itu maka moment balance-nya itu adalah CS dikalikan H minus 2 dikurangi D aksen. Jadi itu sebenarnya cuma perkalian ke garis netralnya ini aja. Plus CC kalikan H per 2 kalikan A per 2 plus T kalikan H per 2 minus D aksen. Jadi kita hasilkan 1073,9 kN meter. Jadi kalau kita lihat eksentrisitas balance-nya itu adalah moment balance dibagi P balance-nya itu. Hasilnya adalah 222 mm. Nah, beban bekerja pada kolom dianalisis itu adalah PU-nya dari yang ITEPS tadi ya kita dapat ya 874 kN, MUX-nya 183,3 kN dan MUI-nya adalah 75,5 kN. Jadi eksentrisis beban yang bekerja untuk arah X itu sebenarnya adalah MUY dibagi PU, hasilnya adalah 86 mili. Jadi masih kurang dari E balance-nya ya. Artinya dominan tekan ya sebenarnya kolomnya ini. Dan untuk arah yang Y-nya berarti MUX dibagi dengan PU-nya. 210 juga masih kurang dari 222. Jadi tetap masih dominan tekan. Sehingga sebenarnya kalau bisa kita simpulkan metode Bressler ini masih cocok untuk situasi yang kita lalui sekarang ini. Kemudian kondisi 4 adalah kondisi dominan dari tekannya ya. Jadi untuk arah X dulu ya, kita hitung untuk arah X dulu dengan menggunakan persamaan kesetimbangan sigma V sama dengan 0, maka PN sama dengan CC plus CS minus T seperti yang tadi lagi kita hitungkan. Nah, di sini bedanya adalah nilai A-nya itu masih belum tahu berapa nilai A-nya, justru itu yang kita cari nilai A-nya. Maka dari itu A-nya ini silahkan nanti ditetapkan nilai jadi A ya. Jadi contohnya ini 0,85 kalikan FC kalikan A kalikan B. Hasilnya adalah 13,81 A kilonewton. Untuk CS juga hasilnya adalah 644,3 kilonewton. Untuk T-nya hasilnya adalah 2945,2 Fs ya. Jadi Fs-nya juga ditetapkan dulu. Sehingga PN-nya itu adalah 1,3
13,81A plus 644,3 minus 2945,2 Fs. Dimana Fs-nya sendiri itu rumusnya adalah D minus C per C dikalikan 600. Nah, kalau masih ingat C itu adalah beta 1 dikalikan dengan A. Jadi kalau kita substitusikan Fs-nya ini itu menjadi 412.588 per A minus 600. Itu kita masukkan ke persamaan yang T-nya di sini yang masih ada simbol Fs-nya ini. Sehingga ini menjadi 13,81A plus 2411,42 minus 1215154 per A ya. Jadi kita sudah punya dua persamaan ya. Persamaan satu adalah yang pertama, persamaan dua adalah yang kedua di sini ya. Nah, kemudian persamaan kesetimbangan momen terhadap titik AS-nya di sini ya. Itu rumusnya adalah PN dikalikan E aksen, itu harus rumusnya adalah CS kalikan D minus D aksen plus CC kalikan D minus A per 2 ini. Jadi kita pindah E-nya ke ruas sebelah kanan ya. Nah, maka kalau dipindahkan artinya dibagi semua ya, dibagi dengan E aksen, ini juga dibagi dengan E aksennya. Sehingga E aksen rumusnya adalah EY plus D min H per 2 ya. Karena E aksennya sendiri itu rumusnya ini EY plus D min H per 2 hasilnya adalah 469,5. Jadi PN-nya di sini kita masukkan angka-angka yang sebelumnya tadi ya. Di perhitungan yang sebelumnya itu bahwa PN itu adalah 1 per 469,5 ini ya. Karena 1 per E aksennya dikalikan dengan CS 644,3 yang di sini, CS yang di sini dikalikan dengan D-nya 584,5 dikurangi 65,5 itu yang dari yang sebelumnya ya, perhitungan yang sebelumnya di tadi sudah, pokoknya kita sudah ngitung ya yang kayak sini di aksennya tadi 65,5 tadi itu. Oke, plus 13,81A itu dari CC-nya yang di sini ya. 13,81A-nya di sini. Dikalikan D 584,5 minus A per 2. Jadi A-nya silahkan tetap ditetapkan gitu ya. Nah, ini tinggal dikali-kalikan sehingga kalau kita sederhanakan rumusnya menjadi 711,89 plus 17,19A minus 0,0147A kuadrat ya di sini. Nah, di sini kita punya dua persamaan ya. Yang persamaan 3 dan persamaan 2 ini. Ini sama-sama belum tahu nilai A-nya itu berapa. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaan 2 dan 3 tadi karena penyebutnya sama ya, sama-sama PN-nya. Jadi persamaan 2 itu sama dengan persamaan 3 yang di sini. Jadi kalau kita samakan di sini, ini persamaan 2 sama dengan persamaan 3, maka kita bisa pindah-pindah ruaskan ya. Jadi contohnya A kuadratnya ini pindah ke sebelah kiri gitu ya. Dan ini otomatis karena di sini ada per A, maka kita kalikan dulu kedua ruasnya dengan A ya. Jadi otomatis di sini adalah 13,81 A kuadrat plus 2411,42A minus 12,15,154 sama dengan 711,89A plus 17,9A kuadrat minus 0,0147A pangkat 3. Nah, ini silahkan nanti dipindahkan ruas ke kiri. Nah, hasilnya nanti dapatnya 0,0147A pangkat 3 minus 3,38A kuadrat plus 1699,53A minus 12,15154 sama dengan 0. Nah, ini bisa diselesaikan dengan metode Newton-Raphson. Ya, caranya seperti ini. Bentar. Oke, tadi kayaknya kendala teknis sebentar. Jadi terakhir itu adalah kita mencoba menyelesaikannya dengan metode Newton-Raphson ini ya. Nah, caranya mungkin teman-teman yang pakai kalkulator saintifik atau yang nggak punya silahkan nanti bisa download dulu kalkulator seperti ini, kalkulator saintifik seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan aja. Jadi contohnya kita punya kalkulator, terus kita klik ke mode ya. Di sini ada nomor 5 adalah EQN. Silahkan kita pilih nomor 5.
Kemudian karena di sini adalah pangkat 3, silahkan dipilih yang nomor 4 ini. Nah, tinggal A-nya kita masukkan sesuai sama rumusnya tadi ya. 0,0147. Terus B-nya adalah minus 3,38. C-nya adalah 1699,53. D-nya adalah minus 1215154. Nah, kalau sudah silahkan di enter. Nah, hasilnya adalah 421,27 ya, hampir mirip dengan yang di sini. Yang di sini karena minus udah nggak mungkin ya pasti nilainya, jadi yang diambil adalah yang X1 juga. Ya, seperti itu. Sehingga kalau A-nya adalah 421,3, berarti C-nya adalah tinggal ini dibagi sama beta 1 yaitu 0,85, hasilnya adalah 495,65. Sehingga PNX-nya adalah 5620 kN dan MNX-nya tinggal PN dikalikan dengan EY-nya tadi. Hasilnya adalah 1180 kN. Nah, kondisi 5 ini hampir sama, jadi cuma arah Y yang kita ganti ya arahnya. Kalau cara menghitungnya itu mirip ya sebenarnya, PN dengan CC plus CS minus T. CC-nya dikerjakan di nilainya sehingga hasilnya 13,81A, CS-nya adalah 644,3 dan T-nya adalah 2945,2 Fs. Jadi kita punya persamaan yang tadi seperti tadi, persamaan 1 itu disubstitusi ya, Fs-nya disubstitusi ke yang T-nya tadi yang di sini. Jadi kita punya persamaan 2 ini hasilnya 13,81A plus 2411,42 minus 12,15,154 per A. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita buat kesetimbangan momen terhadap titik as. Jadi PN dikalikan I aksen tinggal dimasukkan, hasilnya adalah 967,74 plus 23,36A minus 0,02 A kuadrat. Jadi yang persamaan 3 dan persamaan 2 itu disama dengankan sehingga hasilnya adalah 0,02A pangkat 3 minus 9,55A kuadrat plus 1443,7A minus 12,15154 sama dengan 0. Jadi kita gunakan metode Newton-Raphson di sini A dan C yang di sini. Sehingga nilai PNX itu adalah 7762, MNX-nya adalah 667,6 kN. Nah, seperti tadi bahwa sebenarnya kekuatan aksialnya kalau dengan rumus resiprokal Besseler itu menggunakan rumus 1 per PN sama dengan 1 per PNX plus 1 per PNY dikurangi 1 per P0-nya tadi itu. Jadi kita masukkan ya hasilnya yang tadi, sehingga 1 per PN itu hasilnya adalah 2,167 kali 10 pangkat minus 4. Jadi kalau kita putar balik dibagi lagi, hasilnya PN-nya adalah 4610,9. Sehingga kalau PPN misalnya kita pakai konservatif 0,65 dikalikan dengan 4610, hasilnya adalah 2997. Kita bandingkan dengan PU yang terjadi ya 875, sehingga capacity ratio-nya masih 0,292, kurang dari 1. Jadi masih oke, masih aman untuk dilakukan. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau menggunakan ITAPS dengan diagram interaksi 3D nanti juga bisa kelihatan angka-angkanya di sini. Itu. Nah, ini kalau yang menggunakan SP kolom. Jadi sebenarnya banyak cara ya, banyak cara untuk menggambarkan diagram interaksinya tadi. Itu tadi adalah untuk tulangan utama. Nah, sedangkan kita juga butuh mendesain tulangan sengkangnya atau tulangan transversalnya. Jadi kalau berdasarkan perhitungan transversal dari batasan detailingnya itu ada di tabel 18754 di sini. 18754 itu kalau misalnya kita lihat di sini kan nilai FC aksennya adalah 25 MPa ya di sini ya. Kalau 25 MPa kita coba cek dengan kondisi 1 dulu. Apakah PU kurang dari 0,3 kalikan AG kalikan FC aksen di sini. Nah, nilainya PU itu adalah 875. Yang mana itu kalau kita hitung ya 0,3 dikalikan 650 kuadrat dikalikan 25 hasilnya adalah
3168. Jadi memenuhi ya kondisi yang pertama ini, dan juga FC aksennya juga memenuhi ini. Berarti persamaan yang berlaku adalah persamaan A dan persamaan B yang di sini, A dan B di sini. Nah, kemudian kalau nilai BC-nya itu adalah 650 dikurangi 2 kalikan 40 plus 10. Hasilnya adalah 550 mm. Jadi ini covernya gitu maksudnya ya. Nah, kalau ACH itu adalah BC dikalikan dengan HC. Karena sama ya, jadi HC-nya kita nggak terlalu hitung juga, karena mau ke 50. Jadi 550 kali 550 hasilnya adalah 302 kali 500 mm persegi. Kalau AK-nya adalah 422.500 mm persegi. Jadi kita hitung juga jarak antar tulangannya, apakah memenuhi batasan ya. Jadi kalau kita hitung jarak antar tulangannya itu masih 105 mili. Nah, ini masih memenuhi ya. Kalau misalnya kita maksimumnya paling tidak itu harus 40 mili kalau antar tulangan di kolom. Jadi 105 masih oke lah, masih boleh. Nah, kemudian untuk persamaannya lagi di SNI itu harus memenuhi persamaan A bahwa nilai 0,3 kalikan AG per ACH minus 1 kalikan FC aksen dibagi FYT itu adalah 0,012. Sedangkan persamaan B yang di sini ya, A dan B di sini, itu kalau kita hitung hasilnya adalah 0,00975. Nah, kalau di klausa yang sebelumnya harus diambil maksimum dari persamaan yang pertama atau yang kedua di sini. Kalau yang dilihat kan yang paling besar yang ini ya, 0,012. Jadi kita hitung nilai ASH dibagi S kali BC-nya itu. ASH-nya sendiri adalah 4 kalikan 79 karena kita menganggapnya adalah 4 kaki dengan diameter 10. Jadi ASH-nya adalah 316 mili. Sehingga jarak sengkangnya itu adalah kebutuhannya 47,8 sebenarnya, 47,8 mili. Nah, kalau berdasarkan pasal 18753 itu juga spasi tulangan transversal tidak melebihi nilai terkecil dari A sampai C. Yang pertama adalah 1/4 dimensi terkecil penambang kolom ya, 1/4 dikalikan 650, 162. Kemudian 6 kalikan diameter tulangan utamanya, 6 kali 25, 150. Atau S0 yang dihitung dengan S0 plus 100 tambah 350 min HX per 3. Hasilnya adalah 153. Jadi kalau kita bisa ambil, jadi spasi tulangan transversal itu tidak melebihi dari 150 ya. Dan tidak juga kalau dari pasal 18753 yang komentarinya ini, batasan spasinya itu adalah 100 mili. Jadi yang paling kecilnya sebenarnya 100 mili. Karena hitungnya adalah 47,8 dan minimumnya adalah 100, jadi kita bisa gunakan 4D10 jaraknya 100. Kemudian kita hitung, kalau tadi kan berdasarkan persyaratan detailing, sekarang berdasarkan dari gaya geser yang terjadi. Nah, untuk itu kita harus tahu yang pertama adalah VE1 atau gaya geser dari hasil analisisnya ini. Kemudian VE2 itu adalah momen probability kolom yang atas ditambah momen probability kolom yang bawah dibagi dengan LU-nya. Kemudian VE3 itu adalah momen probability balok 1 tambah momen probability balok 2 plus VE balok 1 plus VE balok 2 dikalikan dengan hanya kolom ini dibagi 2 dibagi dengan LC yang di sini. Dimana VE2 itu harus kurang dari sama dengan VE3 dan VE2 harus lebih besar daripada VE1. Dan MPR dihitung dengan 1,25 FY dengan faktor reduksi sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat LU-nya, LU itu adalah tingginya ya, tinggi kolomnya itu adalah 3 meter. Kalau LC-nya itu adalah tinggi 2 kolom ya, berarti 3 plus 3 dibagi 2, itu adalah 3 meter juga. Nah, kalau misalnya dari diagram interaksi, itu bisa ambil yang ini ya, exclude pi and increase fy, itu seperti yang untuk ngitung MPR-nya itu.
Nah, untuk ampere-nya nilainya adalah 1136 kN meter. Kalau θ-nya 1, maka ampere maksimumnya juga sama ya, tinggal dikalikan aja. VE2 itu adalah ampere kolom atas plus ampere kolom bawah. Karena kita punya tulangan yang sama, jadi kita bisa angkanya ini sama, per LU. LU-nya adalah yang sudah kita hitung di atas tadi ya, LU-nya di sini ya. Jarak kolom, tinggi kolomnya yang bawah itu. Hasilnya adalah 757, sedangkan VEB1 dan VEB2 itu adalah 94,5 dari perhitungan analisis struktur yang minggu kemarin sudah dijelaskan. Jadi VE3 itu adalah ampere B1 plus ampere B2 plus VEB1 plus VEB2 dikalikan dengan H. H-nya itu adalah lebar dari kolomnya di sini dibagi 2. Hasilnya adalah 101,47. Jadi kalau VE1-nya 75,7 dari perhitungan analisis struktur, maka kita bisa coba cek ya, apakah VE2 melebihi dari VE3, melebihi ya, oke. Dan VE1 itu kurang dari VE3. Sehingga kalau yang dipakai adalah VE3-nya ini 101,47. Kemudian dari pasal 187621, nah rumus PU-nya itu adalah kurang dari AG kalikan FC aksen per 20 ya, yang di sini ya. Nah, kalau misalnya gaya tekan PU-nya kurang dari AG kali FC aksen, maka VC-nya itu bisa dianggap sama dengan 0. Tapi kalau tidak, berarti bisa punya kontribusi betonnya itu. Jadi kita cek dulu PU-nya 874,9 dengan nilai AG kalikan FC aksen bagi 20 adalah 528. Karena melebihi, berarti beton itu punya kontribusi terhadap gesernya. Dan dihitung dengan rumus VC sama dengan 1/6 kalikan 1 plus PU dibagi 14 kali AG kalikan akar FC aksen kalikan BW kalikan D-nya di sini. Hasilnya adalah 404,16. Jadi kalau PVC tinggal dikalikan sama 0,75, hasilnya 303 kalau kilonewton, masih lebih besar daripada VU yang terjadi ya. Jadi oke, nggak apa-apa, berarti yang kita gunakan itu berdasarkan dari syarat detailingnya tadi, bukan dari gaya yang terjadinya. Nah oke, sekarang pemasangan tulangan transversalnya. Jadi seperti halnya balok, kolom pun punya daerah lapangan dan daerah tumpuan, yang dimana di SPRMK itu yang ditekankan itu adalah di area tumpuannya itu. Jadi kalau di area tumpuannya itu kita harus tahu dulu yang mana sih yang dinamakan dengan tumpuan. Kalau di balok kan mungkin kita langsung pakai 1/4 gitu ya, setengah untuk lapangannya. Tapi kalau di kolom kita harus memenuhi persyaratan yang di sini. Jadi kolom itu L01-nya itu mulai dari yang pertama adalah D-nya, panjangnya sepanjang 650 mili atau 1/6 dari tinggi bersih kolomnya. Tinggi bersihnya tadi 3 meter ya, atau 500 mili atau 450 mili. Kita ambil yang paling besar ya, itu adalah 650. Jadi area tumpuan itu adalah 650 dari bawah dan 650 dari atas. Sehingga kalau lapangannya itu adalah 1700 yang di tengahnya itu tadi. Dan jarak maksimum tulangan transversal kolom itu tidak melebihi, yang pertama adalah 6 kali dB, yaitu 150 atau 150. Jadi kalau diambil tetap 150 ya minimumnya ini. Sehingga pemasangan tulangan transversalnya untuk daerah tumpuan itu kita pakai 4D10 jaraknya 100, dan untuk daerah lapangan 4D10 jaraknya 150 karena persyaratannya di sini tadi. Nah, ini juga saya selipkan ya materi tentang panjang penyaluran pada beton. Ini untuk elementari contohnya. Biasanya ini digunakan untuk yang daerah balok gitu ya. Itu panjangnya berapa? Silahkan dihitung berdasarkan pasal 25431 yang di ABC ini tadi. Kemudian nanti kan kalau di kolom dan balok itu bisa jadi nanti akan ada sambungannya ya. Jadi kan kalau tulangan yang ada di lapangan itu sekitar 12 meter. Kalau kolomnya itu tadi sudah 8 lantai gitu misalnya, 8 kalikan misalnya satu lantainya adalah 3 meter gitu misalnya. Berarti kan
8 kali 3 sudah 24 meter. Berarti kan harus ada sambungan paling tidak di situ ya. Kalau ada sambungan di situ, maka sambungannya panjangnya berapa? Nah, itu silahkan nanti dibaca di SNI atau ini yang saya screenshotkan di ECI tadi. Ini juga ada ya. Untuk diameternya tekuannya berapa itu sebenarnya sudah ada semua di SNI. Jadi nanti di tubesnya masing-masing tuh silahkan nanti digambarkan seperti ini. Jadi ada potongannya seperti ini. Kemudian dari potongan ini kita potong lagi sehingga kelihatan oh panjang splice-nya di kolom ini di berapa panjangnya, kemudian di mana lokasi splice-nya gitu ya. Jadi untuk kejelasannya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu dulu hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.